Suatu ketika saudara, datang seorang kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Orang tersebut berkata, "Ya Habib, ajarkan aku agar bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad." Habib Ali bilang, "Kamu kira-kira kuat enggak kalau melihat Nabi Muhammad? Kamu kira-kira bisa agak melihat Nabi Muhammad? Siap dengan pengorbananmu, resikonya melihat Nabi Muhammad?" Akhirnya ini orang bilang, "Ya Habib, insya Allah saya siap zahiran wa batinan, asalkan saya bisa melihat Nabi Muhammad." Habib Ali Habsyi bilang apa? "Kalau kamu memang niatnya pengen melihat Nabi Muhammad, kamu pulang sekarang ke rumahmu, bikin acara maulid, baca maulid saya, maulid Al-Habsyi, atau yang lebih dikenal maulid Simtuturar." Kemudian Habib Ali Habsyi bilang, nanti pada saat kalimat "Fali Rabbi kullu hamdin jalla ayyahsurahul ad idhabana biwujubil Mustafal Hadi Muhammad." Kamu fokuskan bacaan itu, kamu pejamkan matamu, buang segala pikiran di kepalamu kecuali pikiranmu ingin berjumpa Nabi Muhammad. Ini orang pulang. Ketika sampai di rumahnya, dia undang orang-orang tetangga sebelahnya, dia undang. Dia bikin maulid. Ketika mahlul qiyam, ya Nabi salam, terus sampai pada kalimat "Fali Rabbi kullu hamdi." Ini orang memejamkan matanya, membuang segala pikiran kotornya, pikiran hubungan dunia, pikiran yang melalaikan dia kepada Allah dibuang, difokuskan, dikonsenkan hatinya hanya untuk menatap wajah indah Nabi Muhammad. Ketika ini orang membuka kedua matanya, subhanallah, terpampang berdiri di hadapannya sosok yang indah dan mulia, yang berwibawa, berpenuh dengan cahaya, tersenyum kepadanya. Dibuka kedua matanya, melihat orang tersebut berdiri Rasulullah. Orang ini berkata, "Apa Pak?" Dia berkata, "Ya Allah, butakan kedua mataku, karena aku tidak ingin melihat keindahan setelah melihat Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau Engkau tidak butakan kedua mataku, cabut nyawaku ya Allah, karena aku tidak ingin hidup setelah melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad." Akhirnya saudara, selesai baca maulid, ini orang langsung meninggal dunia, sebab dia tidak ingin hidup setelah melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Nah, andaikan saya dan kalian yang penuh dosa, Habib Ali mengatakan dalam maulidnya, "Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah." Kalau ada orang miskin ngundang Nabi Muhammad, datang berlari Nabi Muhammad, bergegas. Saya punya guru almarhum Al-Habib Haidar bin Muhsin Al-Hinduan. Beliau mengatakan, kalau ada orang miskin harta, kemudian ada orang kaya ngundang Nabi Muhammad lebih mendahulukan orang yang gak punya harta. Tapi kata beliau, hakikat yang sebenarnya ucapan Habib Ali Habsyi, orang yang banyak dosa, miskin ibadah di hadapan Allah, miskin ilmu di hadapan Allah, miskin cinta di hadapan Allah,
seperti saya dan anda yang hadir, kita memanggil marhaban ya Nurul Aini, marhaban ya Jaddal Hasanaini. Dan kita datang karena Allah, kita datang karena Rasulullah. Maka saksikan wahai hadirin, pada ini malam datang wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja saya dan kalian tidak Allah izinkan melihat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bu, Pak, andai kita ingin tahu kapan kita mati, niscaya kita berharap ruh kita yang jemput Nabi Muhammad. Apa yang mau kita andalkan, Bu, Pak? Ibadah kita nggak punya, amal soleh kita belum tentu diterima, zikir kita belum tentu diterima oleh Allah, bacaan Quran kita belum tentu diterima. Tetapi ada satu amalan, kalau kita ikhlas mengamalkan itu, niscaya kalau kita mati yang jemput langsung Nabi Muhammad. Apa amalan itu? Perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat, khususnya anak-anak muda, anak-anak muda zaman sekarang jauh dari Nabi Muhammad. Sebab apa? Hubungan cintanya kurang sama Nabi Muhammad. Mulai saat ini pulang ke rumah banyak baca sholawat. Saya yang bicara, saya yang ceramah, saya yang tausiah malam ini. Gak ada yang bisa jamin saya pulang dalam keadaan masih hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda pulang ke rumah juga gak ada yang bisa jamin apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sehingga persiapkan sebelum kita menemui ajal, sebelum kita sakaratul maut. Perih, sakit. Kalau mati itu perih. Bahkan ulama bilang, kalau kan andai kata tidak ada siksa alam kubur, siksa neraka, siksa yang paling pedih dan perih saat orang melihat wajahnya malaikat Israel. Itu sakit. Maka kita tak mau melihat. Kita ingin melihat pada saat kita meninggal, dicabut nyawa kita, kita ingin melihat wajahnya Nabi Muhammad, ingin melihat Rasulullah, ingin melihat saat kita nanti tubuh kita terbujur batu, ingin melihat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, suatu ketika Imam Busiri menceritakan ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku mukjizatmu agar keimananku semakin sempurna dan bertambah, ya Rasulullah." Nabi menjawab, "Apa yang engkau inginkan dari mukjizatku? Mukjizat yang mana?" Sahabat itu menjawab, "Ya Rasulullah, terserah, yang penting mukjizat menambah keimananku kepadamu, wahai Nabi." Akhirnya Nabi Muhammad bilang, "Engkau datang sekarang ke pohon korma, bilang salam dari Muhammad," bilang sama pohon korma. Akhirnya ini sahabat datang ke pohon korma, dia ngomong sama pohon korma, "Wahai pohon korma, engkau dapat salam dari Nabi, suruh datang menghadap." Pohon korma gak punya akal, pohon korma gak punya kaki. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad yang manggil, Imam Busiri bilang apa? "Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan
tamshi ilaihi ma'asakin bila qadami. Allah. Pohon korma saat dipanggil oleh Rasulullah tercabut dari akar-akarnya, berjalan menghampiri Nabi Muhammad, sujud di hadapan Nabi, kemudian mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini pohon korma, saudara-saudara, gak punya akal. Pohon korma gak punya kaki, tapi pohon korma punya cinta kepada Nabi Muhammad. Anda semua yang hadir punya akal, punya hati, punya kedua kaki. Anda semua yang datang, kenapa tidak mencintai Nabi Muhammad? Kenapa kurang mencintai Nabi Muhammad? Terkadang lupa, kita sibuk dengan yang lain, kita tidak memikirkan Nabi Muhammad. Padahal nanti di Siratul Mustaqim yang membimbing kita melewati sirat, saudara-saudara, pada saat itu ada yang merangkak, pada saat itu ada yang bergelantungan di bawahnya neraka jahanam, pada saat itu ada yang ngesot, pada saat itu ada yang berjalan. Siapa yang beruntung di antara mereka? Yang beruntung yang tangannya dijabat langsung di bawah oleh Nabi Muhammad. Maka kita minta semoga kita nanti digandeng oleh Nabi Muhammad, semoga nanti kita dibimbing di sirat oleh Nabi Muhammad. Wallahi saudara-saudara, celaka dan celaka manusia yang nanti tidak bisa bertemu Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saya datang jauh dari Kalimantan ke sini datang. Di antaranya saya cuma pengen khidmat, saya cuma pengen melayani, menjadi pelayan bagaimana menjadi umat terbaik di Nabi Muhammad di sisinya Rasulullah. Saya nggak punya bisa apa-apa, saya punya raga lemah, saya punya ilmu sedikit. Saya menjadi pelayan di Nabi Muhammad. Gak ada yang saya inginkan. Saya ingin hanya nanti Allah izinkan melihat Nabi Muhammad. Saya datang jauh-jauh agar Allah jadikan saya sebagai pelayannya Nabi Muhammad. Saudara-saudara, walaupun saya sakit, walaupun saya capek, semua tenaga saya keluarkan untuk agamanya Nabi Muhammad. Apa keinginan saya? Agar saya nanti bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Anda yang jauh datang, Anda kehujanan, Anda basah, jangan berkecil hati. Pada malam ini Anda dilihat oleh Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang jauh datang capek, jangan berkecil hati, Bu, Pak. Walaupun hujan di belakang sana, Anda dilihat oleh Nabi Muhammad. Andai kata malam ini kita bisa melihat Nabi Allah. Jangankan cuma hujan begini, hujan panah pun kita siap mati untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Oleh karena itu, cintai Nabi Muhammad, banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad. Pulang dari ini majelis, banyak baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Dalam hadis dijelaskan, man shalla alayya hina yusbihu ashra wa hina yumsi ashra adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa orang yang bersolawat 10 kali di waktu pagi kepadaku, 10 kali di waktu sore kepadaku,
maka berhak bagi aku memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita ingin dapat syafaat, banyak baca sholawat, banyak baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang hadir kehujanan, yang bapak-bapak datang kehujanan, ibu-ibu datang kehujanan, semuanya kita datang karena cinta kepada Nabi Muhammad. Saya tanya semuanya yang kehujanan ini, semuanya cinta enggak dengan Nabi? Sayang enggak dengan Nabi? Rela hujan-hujanan? Rela hujan-hujanan? Rela capek untuk Nabi? Rela hujanan untuk Nabi? Kalau kita ini cuma rela hujan, basah. Dulu Nabi jiwa raganya pagi, siang, sore, malam keluar ditimpukin pakai kotoran onta. Sebab karena cintanya kepada kita. Agar apa? Iman sampai kepada kita. Agar apa? Islam sampai kepada kita. Agar apa? Takwa Al-Quran sampai kepada kita. Maka sekarang kita cuma diminta suratan hadir ke acara maulid. Walaupun cuma hujan jangan mundur. Walaupun cuma hujan jangan beranjak, jangan pergi. Karena ini majelisnya Nabi Muhammad. Siapa yang hadir dimuliakan oleh Allah. Sebab memuliakan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya pengen dengar salawatnya orang sini kurang kompak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.